Selama loh dia duduk di sana dengan ketiga temannya, dia itu kayak ngobrol kan dengan temannya, dengan ibunya si Putri, dengan keluarga besarnya si Putri gitu loh. Karena yang datang itu puluhan sama teman menurutnya si Lode. Kok dia tuh merasa jantungnya makin deg 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 deg. Nah, waktu itu ada sekitar 4 orang lagi di depannya Lode. Dan Lode ini nomor 5 gitu loh semata dari antrian tersebut. Lode ini kok entah kenapa ingin sekali melihat ke arah pintu kamar suci. Waktu itu adalah satu keluarga yang memang sedang mengantarkan putra mereka Metambul ke sana. Ketika orang-orang mulai keluar dari kamar suci orang tuanya si Putri, dia melihat semeton kakaknya si Blikade, ibu, bapak, dan juga kakak iparnya si Blikade keluar dari kamar suci tersebut. Dan yang terakhir keluar dari kamar suci tersebut adalah Blikade, lelaki yang sangat Lode cintai selama bertahun-tahun. Dan setelah 2 tahun ini Lode putus dengan Blikade, Lode memang sering gonta-ganti pacar, tapi tidak ada yang bertahan lama karena menurut Lode dia belum bisa melupakan Blikade semeton. Lode melihat Blikade ini kan keluar paling terakhir dari kamar suci tersebut setelah kakak ipar dan juga orang tuanya. Blikade yang tadinya berpenampilan sangat rapi, badannya juga sangat bagus karena Blikade ini rajin olahraga dan juga sering makan sehat, sekarang terlihat sangat kurus, kulitnya mulai menghitam, bahkan pipinya ini sampai perok semeton. Di sana Blikade dipegangi oleh ibu dan ayahnya akan menuju ke parkiran mobil. Di sana Lode cuma bisa terdiam. Dia tuh kayak tidak percaya gitu loh. Kenapa setelah 2 tahun mereka tidak bertemu kok Blikade bisa terlihat dalam keadaan seperti itu tanpa Lode sadari. Ketika dia memandang saat Blikade berjalan di depannya dia, yang mungkin Blikade juga tidak ngeh ya Lode duduk di sana gitu loh. Lode cuma bengong dan tidak terasa semeton air matanya berjatuhan semeton. Lode di sana menangis dalam diam gitu loh. Dia tidak menyangka dia melihat Blikade yang dipapah berjalan di depannya dia oleh keluarganya. Lode merasa deg deg deg. Jadi dari tadi debaran jantungnya, wajahnya yang terasa panas, badannya yang terasa menggigil, dia tidak tahu, Lode juga tidak tahu kenapa. Ternyata itu seperti sebuah ikatan yang seolah-olah hatinya Lode tahu dan sadar kalau sebenarnya belahan jiwanya Lode itu ada di situ gitu loh semeton. Sepertinya tanpa Lode sadari, ikatannya Lode dengan si Blikade ini masih. Dan seolah-olah badannya Lode ini ingin memberitahu semeton kalau orang yang dirindukan oleh Lode selama kurang lebih 2 tahun ada di sana. Menurut Lode gini ya, terserah saya ataupun semeton percaya atau tidak, tapi itulah yang dirasakan oleh Lode. Lode menangis dalam diam semeton. Dia cuma duduk sambil memandang Blikade yang berjalan menuju ke arah mobil dengan keluarganya. Matanya semeton tel. Dia juga tidak tahu kenapa menangis. Nah waktu itu ketiga temannya Lode yang melihat Lode menangis, mereka bertanya, "Wih Lode kenapa sih? Kenapa kok kamu nangis?" Intinya ketiga temannya ini histeris gitu loh. Nah karena ketiga temannya ini histeris, orang-orang yang ada di sana pun refleks mendekati Lode, kamu kenapa gitu. Mungkin orang-orang yang di sana itu berpikir kalau Lode ini mungkin kena penyakit apa sehingga dia tuh menangis tiba-tiba. Nah waktu itu semeton, mungkin keluarganya Blikade dan Blikade pun mendengar teriakan dari orang-orang ini yang bertanya kepada Lode dan memanggil namanya Lode. Ketika itu Lode masih mematung semeton. Matanya itu masih belum bisa lepas dari si Blikade. Yang Lode pun tidak ngeh kalau orang-orang itu sudah berkerumun sambil, "Wih, kenapa kamu Dek? Kenapa?" gitu loh. Orang-orang tuh kayak takut nanti Lode kenapa-napa gitu kan. Nah, si Blikade kayaknya ngeh dan kayak melihat ke arahnya Lode. Akhirnya semeton, setelah 2 tahun Lode memendam semua ini, mata dan juga matanya Blikade ini kayak bertemu, mereka tuh saling pandang-pandangan. Lode malah makin menangis. Dia tidak mengerti gitu loh kenapa dia menangis. Dan Blikade kayak melotot gitu loh melihat Lode. Mereka tuh berpandang-pandangan dan Blikade pun ikut menangis betul. Di sana Blikade dengan badannya yang sudah kurus kering sampai harus bersandar di mobil
Karena seolah-olah Blikade tuh kayak kaget gitu loh, kok bisa Lode ada di sana gitu. Nah, kedua orang tuanya Blikade pun memandang ke arah Lode juga. Dan kedua orang tuanya ini seperti kaget melihat Lode di sana. Ibunya Blikade dari arah parkir mobil berlari ke kursi tempat duduknya si Lode. Dan ibunya langsung memeluk Lode. Lode di situ bingung, ini kenapa gitu loh. Ibunya bilang, "Nak, kamu kan yang namanya Lode kan? Kamu kan? Tolong anak saya," gitu. Nah, Lode di situ bingung semeton. Ini kenapa? Nah, setelah itu akhirnya orang tua dari si putri pun meminta Lode dengan keluarganya si Blikade yang mengantar Blikade berobat ke sana untuk duduk dan saling bicara. Ini tuh dalam keadaan setelah semua penampilan sudah pulang dan sudah sepi. Waktu itu ada Lode, ketiga temannya, dan juga ada si putri juga. Di depannya Lode ini ada kakak ipar orang tuanya si Blikade. Blikade di situ sudah tidak bisa duduk karena saking capeknya, dia tuh kayak rebahan gitu loh semeton. Dia berbaring di atas pangkuan ibunya sambil menangis dan tidak bisa berbicara semeton. Di sana akhirnya Lode tahu semeton bahwa selama ini yang tidak setuju dengan hubungannya Lode dengan Blikade adalah kakaknya si Blikade yang selama ini menyekolahkan Blikade. Kalau orang tuanya Blikade ini setuju dengan Lode. Tapi memang Lode kan memang tidak pernah bertemu secara langsung dengan keluarga besarnya si Blikade. Dan ternyata yang menjodohkan Blikade itu adalah kakak pertamanya. Dan sebenarnya orang tuanya si Blikade ini tidak pernah semeton menyuruh kakak pertamanya ini untuk menjodohkan si Blikade. Tapi karena kakak pertamanya ini ingin kalau Blikade ini mendapatkan istri yang setara, yang sama-sama mapan, yang sama-sama pendidikannya juga sama gitu loh. Jadi untuk sukses mungkin lebih gampang menurut penilaiannya si kakak pertama. Makanya kedua orang tuanya si Blikade iya saja. Tapi setelah putus dengan Lode, entah kenapa Blikade ini malah berubah. Dia itu seperti jadi orang lain gitu loh semata. Blikade yang tadinya selalu ceria, selalu bercerita apapun dengan keluarganya, sekarang menjadi pribadi yang sangat tertutup, tidak mau bergaul dengan siapapun. Dan di puncaknya, kurang lebih selama 6 bulan ini, Blikade mulai sakit-sakitan. Ketika dibawa ke rumah sakit, terlihat kalau Blikade ini seperti mengalami gangguan jiwa. Dan sudah diajak ke psikiater. Tapi ketika diajak berobat ke psikiater, bahkan rumah sakit pun memvonis kalau sepertinya Blikade ini memang tidak ada niatan untuk sembuh semeton. Dan itulah yang membuat kondisinya semakin memburuk. Hari makin hari, kata dari orang tuanya Blikade pun mulai jarang makan. Dia juga sekarang sudah berhenti bekerja karena terus saja sakit-sakitan semeton. Seminggu sekali Blikade ini akan cek ke dokter. Sebenarnya dia tuh sakit apa gitu loh. Nah, karena itulah kakak pertamanya Blikade ini mengajak si Blikade berobat ke tempat itu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Di sana kakak pertama juga langsung meminta maaf kepada Lode karena dulu kakak pertama ini mendengar gosip kalau ternyata Lode ini bukanlah wanita baik-baik. Karena Lode kan punya mantan pacar yang umurnya 15 tahun lebih tua dari Lode. Mereka tuh pacaran 1 tahun. Dan ternyata mantan pacarnya Lode ini teman baiknya kakak pertamanya si Blikade. Karena informasi dari temannya ini, kakak pertama dari Blikade pun percaya dan tidak mendukung hubungannya Lode dengan Blikade. Di sana semeton, orang tuanya Blikade meminta maaf pada Lode. Dan orang tuanya bertanya gitu loh, mau nggak kamu membantu anak kami agar sembuh kembali? Lode di sana semeton, dia tuh kayak tidak fokus mendengarkan cerita dari keluarganya Blikade, tapi malah terlalu fokus melihat Blikade. Dan di sana Blikade seolah-olah menghindar setiap bertemu mata dengan si Lode. Gimana aja seolah-olah Blikade ini menghindar, seolah-olah Blikade ini tidak percaya diri dengan penampilannya yang sekarang. Karena dia kan sudah berubah banget dari dulu terakhir kali bertemu dengan Lode. Nah, setelah itu akhirnya Lode pun kayak memberanikan dirinya untuk memaafkan keluarganya si Blikade. Sampai suatu hari semeton, setiap Blikade ini berobat ke tempat orang tuanya si Putri, Lode akan datang juga untuk mendampingi si Blikade. Lode memendam semuanya semeton. Dia tuh tidak tahu perasaannya ke Blikade itu seperti apa. Hari makin hari semeton, kurang lebih setelah 3 bulan pertemuan itu, Blikade mulai sembuh.
Dan Beli Kade pun terlihat mulai normal kembali. Di sana Beli Kade akhirnya meminta kepada Lode untuk kembali dengan dia. Beli Kade meminta maaf karena dulu tidak berani memperjuangkan Lode di depan kakaknya. Karena Beli Kade terlalu takut kalau kakaknya akan kecewa dengan dia. Dan tahu nggak Semeton? Menurut Lode, sebenarnya rasa cintanya Lode kepada Beli Kade ini benar-benar masih utuh Semeton. Dia benar-benar merindukan lelaki ini. Dia juga benar-benar merasa kalau dia yakin hatinya hanya tertuju kepada si Beli Kade. Tapi Lode masih ingat Semeton, hari di mana Beli Kade ini berbohong kepada Lode. Beli Kade bilang dia akan merawat orang tuanya yang padahal Beli Kade ini kencan dengan wanita yang dijodohkan dengan dia. Si Lode juga ingat kalau hari di mana Beli Kade ini menangis, yang saat Beli Kade dihadapkan dengan pilihan memperjuangkan Lode atau melawan kakaknya. Tapi Beli Kade tetap lebih memperjuangkan kakaknya dan ingin putus dengan Lode, yang walaupun Lode tahu kalau Beli Kade ini masih sangat mencintai dia gitu loh. Entah kenapa di sana ada keraguan. Dan setelah beberapa lama Lode berpikir, suatu hari mereka bertemu kembali dalam keadaan Beli Kade ini sudah sehat. Di sana Lode yakin kalau dia tidak bisa bersama dengan Beli Kade Semeton. Karena menurut Lode, dia perlu seorang lelaki yang mau membela dia dalam situasi apapun. Dia tidak mau bertemu dengan seorang lelaki yang akan bimbang ketika disuruh memilih dia atau keluarganya. Di sana Lode bilang kepada Beli Kade kalau dia tidak bisa bersama dengan Beli Kade karena mereka punya prinsip yang berbeda. Lode biasa melakukan apapun sendiri. Dia biasa memperjuangkan orang yang dia cintai sampai titik darah penghabisan. Dan Beli Kade adalah seorang lelaki yang sangat tergantung kepada keluarganya. Lode tidak bisa hidup dengan lelaki seperti itu. Dia ingin seorang lelaki yang benar-benar kuat dan punya prinsip. Akhirnya setelah sekian kali Lode dibujuk dan juga diajak balikan oleh Beli Kade, Lode pun menolak dan akhirnya Beli Kade pun menyerah Semeton. Setelah 1 tahun pertemuan itu, Beli Kade pun menyerah dan Lode mendengar kabar kalau ternyata Beli Kade sudah menikah dengan wanita pilihan dari kakak pertama. Dan Lode juga tidak tahu apa penyebabnya. Setelah Lode mendengar kalau Beli Kade ini sudah menikah, entah kenapa dia merasakan patah hati yang dulu dia pendam gitu loh. Dia merasa apakah saya salah atau bagaimana. Setelah itu Semeton, Lode pun berusaha mengawali hari-harinya dengan seperti biasa. Nah, waktu pun berlalu, akhirnya Lode bertemu dengan seorang lelaki dan mereka pun menikah. Saat ini Lode sudah punya 3 orang anak cowok. Dan tahu gak Semeton? Sekarang Lode dengan suaminya ini menjadi seseorang yang memutih. Karena ternyata miliknya Lode ini memang tidak bisa ditutup. Dan saat Lode ini menikah dengan si suami, ternyata si suami ini memang sudah menjadi pemangku di dadinya, yang walaupun umur si suami itu baru sekitar kepala 3, yang hampir kepala 4. Akhirnya Lode pun mewinten dan juga mengikuti jejaknya menjadi seorang memutih. Dan sekarang Lode hidup bahagia dengan suaminya. Menurut Lode Semeton, dia baru benar-benar jatuh cinta kepada suaminya setelah 3 tahun menikah. Di awal menikah Lode tidak mencintai suaminya sama sekali. Lode menikah dengan suaminya ini karena sudah hamidun. Dan ketika Lode menyadari kalau Beli Kade adalah masa lalu dan suaminya adalah masa depannya, Lode mulai beradaptasi. Lode pun bisa menerima kenyataan dan mulai jatuh cinta dengan suaminya. Dan menurut Lode, sebelum dia menceritakan kisahnya ini kepada saya, dia sudah meminta izin dulu kepada suaminya dan suaminya pun mengiyakan. Inilah cerita dari Lode Semeton tentang seorang wanita yang tadinya benar-benar merasa jatuh cinta dengan seorang lelaki, tapi karena sebuah prinsip dia pun mengambil keputusan yang sangat berisiko dan akhirnya bisa lepas. Dan sekarang sudah bisa move on dan memulai cintanya yang baru. Sukses untuk Lode yang sudah bercerita dan semoga Lode bisa bahagia dengan anak dan suaminya. Dan untuk Semeton, bagaimana menurut Semeton? Kalau Semeton menjadi Lode, apakah Semeton akan memilih Beli Kade atau mungkin akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Lode sekarang? Coba kalian berkomentar ya, karena Lode bilang dia pasti akan menonton. Dan juga
membaca semua komentar dari kalian. Apakah menurut kalian ini happy ending atau bagaimana? Karena menurut Lode sampai saat ini si Beli Kade ini kan sudah menikah dan mereka tuh masih berteman di sosial media. Entah kenapa Lode punya feeling kalau Beli Kade tidak bahagia di rumah tangganya, karena Lode ini yakin kalau Beli Kade masih menaruh hati kepada dia. Dan Beli Kade ini hanya menjalankan kewajibannya sebagai adik yang baik. Bagaimana? Coba berkomentar. Nah, untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.